mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Universitas Paramadina di Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang visi nasionalis tentang regionalisme yang merupakan bab 4 chapter 1 dari buku Amitav Acharya yang berjudul The Making of Southeast Asia. So, let's get into it. Dalam sejarah diplomatik Asia Tenggara pasca perang, Constance Mary Turnbull menunjukkan bahwa dua faktor terpenting yang mempengaruhi regionalisme dan hubungan internasional pada tahun-tahun pasca perang adalah proses dekolonisasi dan masalah menciptakan identitas nasional di dalam batas-batas kolonial sebelumnya. Yang pertama, nasionalisme adalah kekuatan politik utama di Asia Tenggara selama 2 dekade pertama pasca perang. Tetapi itu malah memiliki dampak beragam pada regionalisme. Di satu sisi, nasionalis Asia Tenggara mengakui regionalisme sebagai tren yang tidak terhindarkan, sesuatu yang pasti akan datang sebagai cara untuk membatalkan perpecahan dan pemisahan buatan antara masyarakat dan wilayah Asia Tenggara yang disebabkan oleh pemerintahan kolonial. Nasionalisme bersama bukanlah suatu dasar yang memadai untuk menciptakan kembali gagasan tentang Asia Tenggara. Konferensi Hubungan Asia Tidak Resmi yang diadakan di New Delhi pada tahun 1947 melihat semua negara Asia Tenggara diwakili di antara 31 delegasi. Nada konferensi yang merupakan anti-Eropa, pro-pembebasan, dan pro-netralitas. Pertemuan itu menyediakan platform untuk tindakan selanjutnya oleh kaum regionalis dalam memprotes tindakan polisi Belanda kedua terhadap Indonesia pada tahun 1948. Tetapi, itu tidak mengarah pada pembentukan mesin dan organisasi regional. Prospek untuk pengelompokan Pan-Asia terkendala oleh perbedaan di antara delegasi pro-komunis, pro-barat, dan netralitas. Mereka hanya memiliki sedikit persetujuan selain dari akhir hingga pemerintahan kolonial berlangsung. Selain itu, beberapa pemimpin Asia Tenggara memandang prospek komunitas Pan-Asia dengan beberapa yang tidak nyaman maupun takut dikuasai oleh Cina maupun India. Pada pertemuan tersebut, para delegasi dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia berbicara, berdebat, dan merencanakan asosiasi Asia Tenggara yang bekerja sama erat di dalam bidang budaya dan ekonomi. Kemudian, mungkin ada kerjasama politik yang lebih erat. Beberapa dari kita bahkan memimpikan Asia Tenggara Raya yang merupakan sebuah federasi. Gagasan pengelompokan Asia Tenggara juga mendapat dukungan dari para pemimpin nasionalis di Myanmar dan Vietnam. Itu adalah bagian dari pemikiran Asia dari Aung San Myanmar. Visi regionalis Aung San patut mendapat perhatian khusus karena mungkin mewakili contoh terkuat tentang bagaimana para pemimpin Asia berusaha mendamaikan nasionalisme, regionalisme, dan internasionalisme. Visi Aung San tentang regionalisme dan peran Myanmar dalam urusan internasional bukanlah isolasi tetapi keterlibatan. Hanoi kemudian mengejar persatuan di antara negara-negara Indo-Chinese. Sebagian besar didasarkan pada pertimbangan strategis dan ideologis. Kepentingan para pemimpin nasionalis di Indonesia dan Malaysia dalam kelompok Asia Tenggara yang termasuk DRV diimbangi oleh ketakutan bahwa hal itu dapat menunda perjuangan mereka sendiri untuk kemerdekaan. Perbedaan ini menanamkan benih-benih polarisasi ideologis dan politis masa depan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, visi Vietnam tentang Indo-Chinese sebagai satu unit strategis yang digariskan oleh Jenderal Giap pada bulan Februari tahun 1950 patut mendapat perhatian. Dalam pidatonya di hadapan pertemuan militer ke-6 pada bulan Februari 1950, Giap menyatakan perang pembebasan ketiga rakyat Vietnam, Laos, dan Kamboja tidak dapat dipisahkan, yaitu Indo-Chinese yang merupakan satu unit strategis, itu adalah medan perang. Itulah juga mengapa dalam istilah militer, medan perang Indo-Chinese merupakan satu blok dalam proyek-proyek agresif dan defensif musuh. Untuk alasan-alasan ini, dan yang terutama untuk geostrategis, kita tidak bisa menganggap Vietnam sepenuhnya merdeka selama Kamboja dan Laos masih diperintah oleh imperialisme. Kata-kata takdir ini akan mendapatkan ketenaran luar biasa di ibu kota negara-negara non-komunis di Asia Tenggara sebagai pembenaran untuk ekspansionisme dan hegemonisme. Ini terutama terjadi setelah invasi Vietnam ke Kamboja pada tahun 1978, setelah Hanoi mengkritik ASEAN sebagai alat imperialisme Barat. Tetapi untuk mempertimbangkan gagasan Giap sebagai kerangka regional atau subregional alternatif di bawah hegemoni, Vietnam akan menjadi sebuah kesalahan. Konsepnya tentang Indo-Chinese sebagai satu unit strategis tergantung pada konteks dan terikat oleh waktu. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Thank you so much for watching.